Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung bagi teman-teman semua dalam rangkaian kegiatan webinar online Job Fair 2021, persembahan Pusat Karir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama National Virtual Career Hack dengan tema How to Overcome Your Academic Problems, Tips Lulus Tepat Waktu. Baik, pertama-tama yang terhormat, Kepala Pusat Karir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ibu Salamah Agung, MA PhD, beserta jajarannya, yang mungkin nanti akan menyusul karena kendala jaringan dari beliau. Kemudian yang saya hormati, kedua narasumber hebat kita pada hari ini, yaitu Ibu Dr. Lia Kurniawati MPD dan Ibu Dr. Iin Kandides MA, yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi serta sharing ilmu pada webinar hari ini. Serta teman-teman partisipan yang sudah hadir pada webinar hari ini, semoga kita selalu sehat dan semangat untuk beraktivitas walaupun di tengah pandemi seperti sekarang ini. Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga tidak mengurangi khidmat kita dalam menerima materi hari ini. Baiklah teman-teman sekalian, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Senang sekali rasanya hari ini saya bersama teman-teman semua, saya Siti Humairo, selaku moderator yang insya Allah akan bersama teman-teman untuk memandu sharing diskusi kita pada hari ini. Oleh sebab itu, agar acara ini berjalan dengan lancar dan teman-teman dapat mengikutinya dengan baik, maka izinkan saya membacakan terlebih dahulu rules atau peraturan pada webinar kita pada hari ini. Adapun yang pertama, yakni device. Pastikan teman-teman terhubung dengan jaringan internet yang baik ya, agar nantinya dapat mengikuti sesi diskusi kita secara utuh. Kami juga menyarankan dan jika memungkinkan teman-teman dapat menyalakan video dengan maksud agar dapat lebih terjalin antara narasumber dengan peserta. Kemudian selanjutnya yakni be active, yakni selama kegiatan ini kami berharap sekali teman-teman dapat dengan aktif mengikuti sharing ini hingga akhir nanti. Sehingga bagi teman-teman yang nanti memiliki pertanyaan, disilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom room chat atau room komentar. Kemudian totally fokus, yakni pastikan mikrofon teman-teman di mute selama pemaparan disampaikan oleh narasumber agar tidak mengganggu yang lain, serta agar kita semua dapat fokus untuk mengikuti dan menyimak materi pada hari ini. Dan juga rules yang terakhir yakni respect, yaitu di mana kami memohon kepada teman-teman agar sekiranya dapat menyampaikan pertanyaan dengan bahasa yang sopan dan santun. Baik teman-teman sekalian, itulah beberapa rules pada kegiatan kita hari ini. Semoga kita semua bisa menyepakatinya agar kegiatan webinar hari ini berjalan dengan lancar dan sukses. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita memulai materi pada hari ini nih teman-teman, kita sapa dulu ya narasumber hebat kita pada hari ini. Ada Ibu Lia dan Ibu Yin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya Ibu. Amin. Amin. Baik teman-teman sekalian, untuk beranjak pada sesi yang pertama, yakni izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu biodata atau CV singkat dari narasumber kita yang pertama, yakni dari Ibu Iin Kandides. Nama Ibu Dr. Iin Kandides MA, beliau merupakan dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun email beliau, mungkin teman-teman bisa sekalian dicatat ya untuk sharing atau untuk diskusi dengan beliau lebih lanjut di iin.kandides@uinjkt.ac.id dan juga nomor telepon beliau 0813 85 999 427.
Adapun pendidikan beliau yakni Sarjana Humaniora atau S.Hum di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan lulus pada tahun 2003. Kemudian Magister di Pendidikan Islam atau MA Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2006 dan Doktor di Pendidikan Islam Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019. Adapun pengalaman-pengalaman beliau yakni merupakan dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari Maret 2019 hingga sekarang, kemudian dosen UIN Raden Intan Lampung yakni 2019 hingga Februari 2011 hingga Februari 2019, kemudian tenaga ahli Komisi 8 DPR RI, volunteer Depsos UNICEF di Nangroe Aceh Darussalam, serta peneliti PPIM atau Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat. Dan adapun organisasi beliau terbaru yakni koordinator PSGA atau Pusat Studi Gender dan Anak UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta di bidang hukum dan perundang-undangan BMOI WI Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia. Wah, teman-teman sekalian, luar biasa ya pengalaman-pengalaman beliau. Pasti teman-teman udah tidak sabar nih untuk mendengarkan pemaparan materi beliau lebih lanjut. Sebelumnya kembali diingatkan, jika selama pemaparan ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung menuliskan nama dan pertanyaannya di kolom room komentar. Baiklah teman-teman sekalian, kita langsung saja dengarkan pemaparan materi dari Ibu Iin Kandedes. Kepada Ibu, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih Mbak Humaira. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu teman-teman yang ada di ruang meeting Zoom ini. Yang saya hormati Ibu Lia Kurniawati, narasumber kita pada pagi menjelang siang ini. Kemudian dari Pusat Karir UIN, Ibu Dr. Salamah Agung. Kemudian, Ibu maaf suaranya kecil, Bu. Oke. Apakah sudah terdengar? Ibu, sudah Ibu. Terdengar? Sudah Ibu. Ya. Yang saya hormati Ibu Salamah Agung PSD, kemudian tim dari Pusat Karir, ada Mbak Humaira dan Mas Alfa. Teman-teman yang berbahagia, baik yang dari UIN Syarif Hidayatullah maupun dari luar UIN. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita mau sharing bersama ya tentang tips lulus tepat waktu, dan nanti ada pemaparan sedikit tentang apa itu penulisan skripsi yang baik. Saya izin share screen. Sudah terlihat ya? PowerPoint saya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Baik. Saya pada kesempatan hari ini ingin menyampaikan ada 10 tips ya, langsung ke tipsnya aja, skripsinya nanti di bagian akhir. Ada 10 tips, ini sudah saya terapkan untuk bagaimana biar kita ini bisa lulus kuliah tepat waktu. Saya yakin di antara teman-teman ini ada yang sedang proses menulis skripsi, mungkin juga ada yang masih semester awal gitu, jadi bisa kita persiapkan sejak dini. Nah, saya memaparkan tips ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya menyelesaikan S1 selama 4 tahun. Saat itu juga selain kuliah, saya aktif di berbagai organisasi, baik intra, ekstra, bahkan di beberapa UKM mahasiswa. Kemudian S2 saya 2,5 tahun. Waktu itu sambil kuliah, saya juga masih beraktivitas di beberapa organisasi, dan tadinya sih saya target S2 itu 2 tahun, tapi karena saya ditugaskan menjadi relawan di Aceh itu selama 3 bulan lebih, jadi sambil menyesuaikan, akhirnya alhamdulillah tetap lulus lumayan cepat lah. Karena waktu saya lulus S2, saya juga berbarengan wisudanya dengan teman saya yang S1 gitu. Jadi saya udah 2 kali wisuda, teman saya baru sekali wisuda. Kemudian S3 saya baru saya selesaikan tahun 2018 kemarin. Dengan aktivitas saya mengurus 3 anak sebagai dosen juga dan masih beberapa organisasi perempuan. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah saya alami ini bisa saya tularkan buat teman-teman yang ada di sini, jadi tetap semangat ya. Yang pertama, kalau kita mau lulus tepat waktu, tentu saja yang pertama adalah awali dengan niat gitu ya.
Kalau tidak ada niat, ya bagaimana kita bisa memulai gitu. Kalau sudah ada niat, maka akan muncul motivasi kita gitu ya. Karena dalam Islam sendiri kan dikatakan innamal a'malu binniat. Jadi segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Kemudian tips yang kedua adalah rajin menghadiri ujian skripsi. Jadi ini waktu saya S3 sih, karena saya waktu S1 tidak sempat foto-foto seperti ini. Jadi waktu kita sekarang ini sedang kuliah, kalau ada teman-teman atau kakak kelas yang sedang ujian, sebaiknya kalian rajin menghadiri ujian skripsi. Kenapa? Karena dengan menghadiri ujian skripsi, kita itu jadi termotivasi gitu ya. Kalau lihat teman-teman ada yang ujian atau kakak kelas ujian gitu kan, kita semangat gitu. Oh, saya juga bisa. Kalau cuma begitu sih saya juga bisa gitu kan. Jadi semakin menggelora gitu loh semangat kita. Nah, kemudian kalau kita menghadiri ujian skripsi, walaupun bukan ujian kita, sebaiknya kita catat pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji gitu, karena setiap dosen itu biasanya punya ciri khas tersendiri. Ada dosen tertentu yang ketika dia nguji, itu dia biasanya fokus kepada metodologi penelitian. Dia ngejar sumber datanya dari mana, ngejar teknik pengumpulan datanya bagaimana gitu ya. Jadi catat aja gitu. Karena nanti kita kan nggak tahu pas giliran kita itu pengujinya siapa atau pembimbingnya siapa, tapi dari mencatat poin-poin pertanyaan penguji itu kita punya gambaran tipe-tipe dosen itu seperti apa. Ada juga dosen yang fokus misalnya ke teknis penulisan. Misalnya dulu di dosen saya di Pasca, udah almarhum sekarang, beliau itu kalau menguji misalnya dia bilang ini stupid mistake, kata dia. Stupid itu kan bodoh gitu ya. Sepintas sih kita agak nyelekit gitu ya, tapi itu betul gitu ya. Stupid mistake itu maksudnya kesalahan-kesalahan penulisan kecil gitu, salah huruf, salah kosakata dan lain sebagainya, itu dikatakan stupid mistake. Jadi kita dengan mencatat pertanyaan dari dosen, kita tahu gitu tipe-tipe pengujinya. Nah, kemudian selanjutnya kita banyak membaca skripsi terdahulu. Kan skripsi ini bukan sesuatu yang baru ya, artinya teman-teman atau kakak-kakak kelas kita itu sudah pernah menulis dan itu banyak di perpustakaan gitu ya. Dengan membaca-baca skripsi kita jadi tahu gambaran kalau kita mau nulis skripsi itu poinnya apa saja, cara penyajian datanya bagaimana gitu. Jadi kita nggak ngarang dari awal gitu karena sudah ada panduannya gitu. Nah, yang selanjutnya kita harus rajin mengikuti seminar. Apalagi sekarang kan masa pandemi ini lebih dimudahkan ya. Kita nggak modal ongkos, kita nggak harus capek keluar rumah gitu, dari dalam kamar juga kita bisa ngikutin berbagai seminar. Banyak seminar ya, terutama yang terkait dengan bidang keilmuan. Jadi kalau misalnya kalian di Tarbiyah ada seminar-seminar tentang pendidikan, hadir aja gitu. Karena di situ kita akan tahu apa sih isu terbarunya. Misalnya sekarang Merdeka Belajar, atau misalnya kebijakan pendidikan masa pandemi COVID gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi dengan mengikuti seminar-seminar ini kita punya ide terbaru gitu apa yang akan kita tulis dalam skripsi. Contoh misalnya sekarang itu sudah, kalau untuk dalam pendidikan agama sudah ada undang-undang tentang pesantren, itu tahun 2019 itu sudah ada. Nah, kalau kita nggak rajin mengikuti seminar, kita nggak update gitu ya. Akhirnya kan kalau di skripsi-skripsi yang di perpustakaan itu mungkin pembahasannya sudah jadul lah, atau sudah jenuh gitu, sudah jenuh temanya itu lagi gitu. Nah, kalau kalian rajin ikut seminar akan punya ide baru mau nulis tentang apa. Selanjutnya tips ketiga, kalian harus paham bidang ilmu yang diteliti gitu. Jadi kalian berminatnya di bidang apa? Tadi sudah saya sebutkan kalau kalian sedang menulis skripsi harus rajin ke perpustakaan. Kalau masa pandemi gini bisa juga diakses ya via online gitu ya. Saya juga tadi sempat melihat beberapa skripsi di UIN itu bisa diakses gitu ya, bisa dibaca-baca gitu ya. Kemudian, dengan memahami bidang ilmu yang diteliti, kita bisa menuliskan gitu ya, apa permasalahan penelitiannya. Kemudian kita bisa menjelaskan apa yang akan kita teliti nanti. Kita bisa membuat kerangka berpikirnya, menyusun instrumen, kemudian mengelompokkan hasil penelitian dan seterusnya. Jadi paham dulu, jangan sampai kita nulis asal nulis gitu. Artinya misalnya kita ngelihat contoh skripsi di perpustakaan, kita cuma ngelihat begitu aja, cuma diganti tempat penelitiannya gitu ya, tapi kita nggak paham isu apa yang sedang kita tulis, itu nanti malah agak lama gitu. Nah, ini saya capture dari
salah satu skripsi mahasiswa tarbiyah ini tahun 2020. Judul skripsi ini Konsep Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Mu'alaf Yayasan An-Naba Center Indonesia. Nah, ini kan biasanya skripsi itu standar seperti ini ya, ada daftar isi dan seterusnya, kemudian bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Nah, ketika kita nulis, kalau saya senang misalnya punya buku catatan tersendiri ya, terserah mau buku apa gitu. Nah, itu buku itu dibagi menjadi 5 bab. Kalau kalian nulis tesis mungkin ya disesuaikan ada berapa bab gitu ya. Misalnya ini mungkin kelihatan ya. Nah, ini bab 1 ditandain dikasih lipatan gitu. Nah, kemudian dan seterusnya. Jadi buku itu dibagi menjadi 5 bab. Nah, kita jangan terfokus hanya misalnya di bab 1. Jadi kalau kita sudah dapat pembimbing, terus sudah di ACC, outline-nya, ini kan gambaran penelitian kita itu nanti selama skripsi misalnya ada 5 bab ini. Nah, kita kan udah tahu gitu ya, bab 4 mau apa. Kemudian bab 3 itu metodologi penelitiannya gimana gitu kan. Nah, jadi kalau lagi nulis skripsi, tentu saja kita jangan malas untuk membaca, jangan malas untuk ke perpustakaan. Misalnya ketika kita ke perpustakaan, belum tentu kita cuma ketemu bukunya itu untuk bab 1. Bisa jadi pas kita lagi baca-baca buku, referensi itu cocoknya untuk di bab 4. Nggak apa-apa, tulis aja. Kan tadi kita sudah ada buku, udah dipisah-pisah gitu ya, bab 2, bab berapa. Nah, seketemunya, pas lagi baca buku, cocoknya di bab 2, kita tulis 1 paragraf itu, misalnya cuma dapat 1 paragraf juga udah lumayan. Terus ditulis, footnote-nya jangan lupa, dari buku apa, halaman berapa, gitu. Nah, begitu juga dengan laptop. Jadi di laptop kalian untuk memudahkan buat folder skripsi isinya dibagi sesuai bab ini. Jadi sedapatnya pas kalian misalnya lagi browsing internet, melihat artikel jurnal terakreditasi, kemudian itu ada yang cocok gitu untuk bab 3, ya udah dimasukkan aja di situ. Nah, nanti ada saatnya kalian tinggal menyusun ulang gitu loh, tinggal menyatukan mana yang kan tadi itu kan asal maksudnya seketemunya gitu. Nah, nanti ada waktu tertentu kalian merekonstruksi semua gitu jadi satu kesatuan yang utuh gitu. Nah, karena kalau kita misalnya kita lewatkan tadi udah ketemu udah cocok referensi itu untuk bab 4. Terus karena kita sekarang masih bahas bab 2, udahlah ini nanti aja karena saya masih bab 2. Nah, belum tentu nanti ketika kalian membahas bab 4 referensi yang tadi itu ketemu lagi gitu. Pasti hilang itu. Karena kita sudah lupa, terus ya karena tidak dicatat itu, jadi dicatat saja. Terserah apakah mau lewat laptop atau misalnya kalian bawa buku gitu. Tapi kalau saya ketika saya sedang menulis, buku itu selalu ada di tas saya gitu. Saya mau kemana aja saya bawa buku gitu ya. Kemudian ini tadi sudah jangan terpaku ya kepada bab tertentu. Nah, nanti untuk memudahkan biar lebih cepat. Kemudian tips yang kelima, pahami metode penelitian. Nah, ini kalau ketika kita sedang menulis, ini kan skripsi itu dilakukan bukan ngarang ya, tetapi dilakukan melalui penelitian yang mendalam. Kemudian tentu saja kita harus paham metode penelitian yang akan digunakan, apakah misalnya penelitian kualitatif, kuantitatif, dan lain sebagainya. Kemudian pada penulisan skripsi itu sebetulnya ada 2. Yang masalahnya itu yang pertama adalah masalah akademik dan masalah teknik penulisan. Nah, kalau masalah akademik ini berdasarkan penguasaan metodologi, substansi gitu ya. Kemudian kalau teknis penulisan dalam skripsi itu harus menggunakan bahasa Indonesia atau Arab Inggris yang baku gitu, bukan bahasa pasaran ya. Kemudian berkaitan dengan konsistensi penulisan, terus ada formatnya, tanda baca dan lain sebagainya. Ini jangan dianggap enteng mentang-mentang bahasa Indonesia bahasa sehari-hari kita, akhirnya penulisannya itu jadi kayak bahasa pasaran gitu. Karena saya masih menemukan juga di beberapa skripsi mahasiswa jadi bahasa sehari-hari digunakan untuk bahasa skripsi. Nah, ini pedoman penulisan. Ini saya capture dari pedoman penulisan tarbiyah yang tahun 2019, karena saya lihat di pedoman UIN-nya malah lebih lama dari ini ya, atau saya yang belum ketemu. Nah, gunakan pedoman penulisan yang berlaku. Kalau kalian mahasiswa UIN Jakarta, ya pakai pedoman penulisan UIN Jakarta. Ini harus dipahami gitu ya.
Misalnya kan kalau di sini ini daftar isinya, tapi kan ini menggambarkan isi dari buku pedoman ini. Jadi di sini ada kode etiknya, ada format penulisannya, ini lengkap ya, ukuran kertas dan segala macam ini ada di sini. Kemudian tata bahasa dan lain sebagainya. Nah, ini ada di pedoman. Jadi kalian harus pahami pedomannya, kemudian harus pahami juga metode penelitiannya. Terus ini tadi sudah ya. Nah, cara lain, ini kan tadi di bukunya, kadang-kadang kan ada tipe mahasiswa yang kalau ngelihat buku pedoman ini agak gupek gitu ya. Lebih enak misalnya dia melihat skripsi asli. Kalau di skripsi asli kan kelihatan cara dia menampilkan data penelitiannya seperti apa. Kemudian misalnya habis tabel atau habis diagram harus ada kata-katanya gitu ya yang menjelaskan tabel tersebut gitu. Kemudian misalnya dengan membaca skripsi terbaru ini kita cuma melihat dia menampilkannya saja gitu ya, bukan berarti mencontek, bukan gitu, tapi cara dia menyajikan datanya itu seperti apa, urutannya seperti apa, itu mungkin ada tipe mahasiswa yang lebih mudah untuk melihat skripsi yang sudah jadi. Kalau kita di Pasca, di Sekolah Pasca Sarjana itu kita diminta untuk mereview beberapa disertasi. Nah, ketika kita mereview disertasi itu kan akhirnya kita melihat semua ini, apa yang terdapat dalam disertasi orang itu, sehingga ketika kita menulis ya bisa kita terapkan. Kemudian tips ke-6, membangun chemistry dengan dosen pembimbing. Nah, ini yang kadang-kadang dianggap sepele oleh mahasiswa. Kenapa kita perlu membangun chemistry dengan pembimbing? Karena kalau kita sudah komunikasinya itu baik dengan pembimbing, lancar, maka apa yang kita pikirkan di benak kita itu bisa dibimbing oleh dosen kita. Tetapi kalau kitanya jarang komunikasi sama pembimbing, jarang bimbingan gitu kan, akhirnya kalian apa istilahnya ya, gupek sendiri gitu. Tapi kalau kalian anggaplah pembimbing itu sebagai teman curhat gitu ya, Bu, kita maunya begini, pengennya penelitiannya seperti ini gitu. Menurut Ibu bagaimana? Terus atau Pak, ini cocoknya model penelitiannya seperti apa? Nah, itu dikomunikasikan dengan pembimbing. Kemudian minta waktu bimbingan dengan sopan. Nah, ini sebenarnya bukan hanya dengan dosen pembimbing, tapi juga hubungan mahasiswa dengan dosen secara umum ya, karena sekarang ini kadang-kadang gaya gaul mahasiswa itu terbawa ketika mereka berkomunikasi dengan dosen. Terus perhatikan juga bahasanya, pakai bahasa resmi lah gitu ya, jangan pakai bahasa gaul gitu. Kadang-kadang terus jangan so akrab, maksud saya kadang-kadang menghubungi dosen tapi tidak menyebutkan nama. Tapi kalau misalnya dia sudah beberapa kali, ya pasti dosennya sudah nge-save namanya kan gitu ya. Cuma kalau baru sekali 2 kali, Pak, saya mau bimbingan. Nah, tapi dia nggak nyebutin nama siapa gitu. Itu kan dosen kan banyak mahasiswa bimbingannya. Kemudian ya kata-katanya itu dengan yang sopan. Kemudian sebaiknya hanya pada jam kerja ya. Jadi kalau menghubungi dosen jangan malam-malam gitu. Misalnya jam 10 malam WA dosen. Waduh, dosen juga kan punya jam apa istilahnya ya untuk jam keluarganya gitu ya. Kalau jam kerja kan insya Allah pasti semua waktunya didedikasikan untuk mahasiswa. Kemudian ini tunjukkan kesantunan dalam berbicara dan berpakaian. Kemudian kalau janjian bimbingan, misalnya saya mau bimbingan, udah dikasih waktu sama dosen hari Senin misalnya, harus on time. Ada kegiatan apapun ditinggalkan dulu gitu karena kalian sudah membuat jadwal dengan dosen. Kemudian ini satu lagi ini juga penting nih, menguasai materi skripsi yang dikonsultasikan pada saat bimbingan. Jadi jangan ngeblank. Kalau kalian sudah punya janji sama dosen, jangan ngeblank gitu ya. Kalian harus siap. Misalnya yang mau didiskusikan masih bab 1, latar belakang masalahnya. Itu harus bisa menjelaskan, jangan textbook gitu ya. Kan itu skripsi kalian, buatan kalian sendiri. Paling enggak kan ide-ide besarnya kalian paham gitu. Jadi ketika konsultasi sama dosen kalian menguasai gitu apa yang akan dipaparkan di skripsi itu. Lalu bawa buku catatan. Jadi jangan apa istilahnya ya. Kadang-kadang nih kalau kita ketemu dosen kita ngerti. Misalnya Pak dosennya ngasih tahu begini, kita paham gitu ya. Oh iya harus begini. Tapi yang namanya ilmu pengetahuan itu kalau tidak diikat itu bisa lepas gitu. Selalu bawa buku catatan. Kalau tidak sempat mencatat, boleh juga direkam. Kan di HP sekarang kan canggih-canggih tuh, bisa sambil ngerekam gitu. Jadi sambil di rumah ketika ngerevisi itu didengerin lagi apa rekamannya. Terus kalau misalnya via online, via Zoom,
lebih enak lagi, kan kalian bisa ngerekam di layarnya itu. Jadi bisa sambil merevisi, sambil mendengarkan masukan-masukannya gitu ya. Nah, kalau udah dikasih masukan, sudah dibimbing oleh dosen, diperbaiki, jangan dicuekin gitu. Kadang-kadang ada juga sih mahasiswa yang kepinter, maksudnya udah dikasih saran begini-begini gitu ya, nggak taunya pas balik lagi masih sama gitu. Nah, ini kan tidak menghargai masukan dosen pembimbing gitu. Kemudian yang ketujuh, cari teman seperjuangan. Nah, kita kan pasti ada nih di antara teman seangkatan kita yang cocok banget gitu ya, yang turn in banget gitu ya. Nah, kita inilah bikin kelompok gitu ya, atau mau satu kelas juga boleh gitu. Nah, satu kelompok ini saling support, saling mendoakan, saling belajar dan mengajari, jangan pelit berbagi informasi. Nah, misalnya ini jangan pelit berbagi informasi, terutama contoh mahasiswa yang udah nggak aktif mata kuliah gitu ya. Nah, ini kan biasanya karena sudah tidak ada mata kuliah lagi, tentu saja dia jarang ke kampus. Nah, tahu-tahu ada informasi baru. Kalau di Pasca dulu kita selalu update informasi. Jadi teman-teman yang masih rajin ke kampus, biasanya dia share di WA group, ada ketentuan baru. Kadang-kadang kan kalau ganti direktur atau ganti kajur, mungkin peraturannya berubah gitu ya. Contoh kalau di kami dulu di Pasca, ketika ganti direktur, maka kebijakannya berubah. Misalnya yang tadinya nggak perlu pakai artikel jurnal internasional, nah sekarang harus submit artikel jurnal baru boleh daftar ujian. Nah, seperti itu. Jadi harus berbagi informasi. Kemudian saling belajar dan mengajari. Ini saya kasih contoh. Ini teman-teman saya waktu S3, sebagian besar adalah dosen UIN. Ini Ustadz, ini Habib, ini guru gitu ya. Nah, ini kalau yang ini Mbak Erika ini teman saya ujian. Jadi setiap mau ujian kita janjian gitu. Ujian bareng. Misalnya WIP 1, WIP 2, kalau di Pasca kan ada WIP namanya work in progress. Nah, kita rajin menghadiri sesama kita, terus kita saling belajar, saling mengajari. Nah, misalnya kalau di skripsi itu kan ada abstrak ya. Ada abstrak. Kalau cuma ditaruh di Google Translate kan itu masih berantakan tuh bahasanya gitu. Misalnya ada teman kalian yang bahasa Inggrisnya bagus, tolong dong dibacain. Kan dia cuma ngoreksi ulang gitu ya. Kemudian misalnya ini teman saya Mas Aski namanya, mungkin ada yang kenal di Tarbiyah ya. Ini dia ahli jurnal. Dia nanti ngasih tahu misalnya begini cara mengakses jurnal internasional yang terkait dengan bidang kita misalnya gitu kan, atau ini linknya gitu. Jadi kita saling mensupport, saling mengajari. Terus ini misalnya ini salah satu warek kalau nggak salah, Mas Fani, ini dia sekarang wakil rektor di Stisno. Dulu waktu kuliah kan ada plagiarisme ya, plagiarisme checker, tidak boleh lebih dari 20%. Nah, padahal kita sudah menulis itu sesuai kaidah gitu ya. Misalnya harus mencantumkan footnote, harus apa gitu ya, sudah sesuai. Tapi ketika dicek plagiarisme kok masih lebih dari 20% gitu kan. Nah, ini akhirnya dikasih tahu sama Mas Fani ini begini caranya, harus diparafrase, harus diedit, yang penting tidak mengubah arti. Nah, itu maksud saya. Jadi kita saling mengajari, saling support, nggak boleh pelit gitu ya. Tapi kan nggak dibuatin, maksud saya ngajarin teknis-teknis penulisannya gitu ya. Tapi tidak apa namanya, kita nggak boleh minta buatin skripsi gitu ya, hanya minta bantu caranya saja. Nah, contoh ini ada 2 ustadz, ini ustadz, terus ini Habib. Nah, ini bagian doa. Nah, ini kalau mau ujian baca doanya ini. Zikirnya ini biar maksudnya pengujinya itu dilembutkan hatinya. Jadi kita itu satu tim itu lengkap gitu, ada saling mengisi gitu ya. Nah, kemudian tetapkan jadwal ke kampus bersama untuk mengerjakan skripsi. Contoh kalau kalian sudah semester akhir, maksudnya udah nggak ada mata kuliah, itu kalau cuma sendirian ke kampus itu kan rasanya segan sekali gitu ya, udah nggak ada yang kenal gitu. Nah, dijadwalkan saja, misalnya apakah seminggu sekali gitu ya. Dan itu jadwal yang net. Misalnya setiap hari Kamis. Saya dulu punya teman-teman, jadi mereka itu ustadz-ustadz dari Bogor. Itu setiap hari Kamis, itu mereka tanpa janjian lagi, pokoknya hari Kamis mereka ada di perpustakaan. Walaupun di kampus itu sebetulnya mereka masing-masing ngerjain disertasi masing-masing, tetapi kalau rame-rame kan enak gitu, ada semangat. Jadi saling bertukar informasi, saling mengoreksi, saling membaca gitu ya.
Misalnya skripsi kita, bacain dong skripsi saya, kira-kira udah nyambung belum gitu. Jadi saling membaca skripsi teman. Kemudian ini kami sedang menghadiri ujian. Nah, kalau kita menghadiri ujian teman, itu betul deh, rasanya itu tergugah gitu, semangat gitu. Saya mau kayak dia, mau ujian gitu ya, mau munakosah gitu. Jadi dan kita bangga kalau teman kita maju ujian, kita bangga. Nah, ini tadi meskipun bareng-bareng, tapi kan pada proses selanjutnya itu bisa berbeda. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Nah, ini tips ke-8, saya biasanya membuat time schedule. Nah, jadi ini saya contohkan saja. Ini time schedule menurut saya ini udah yang paling lama gitu ya. Nah, misalnya sekarang kalian belum proses nulis skripsi. Nah, ini bulan April, ini saya bagi 4 minggu. Minggu pertama sampai minggu keempat. Nah, ini yang di bawah ini realisasinya. Misalnya bulan April ini kalian merancang proposal skripsi. Nah, kalian udah ada ide nih apa gitu ya. Nah, kalau udah ada ide ancang-ancangnya itu, lalu kalian ke perpustakaan, misalnya di minggu keduanya, cari-carilah referensi atau baca-baca skripsi terdahulu gitu ya. Nah, dari skripsi terdahulu kan kita punya gambaran gitu ya, misalnya sistematikanya bagaimana, urutan poin-poinnya itu apa gitu kan, ada gambaran. Kemudian cari data misalnya dari jurnal terakreditasi di internet, karena kalau di artikel jurnal itu biasanya isu-isu terbaru. Nah, jadi isu-isu terbaru tentang apa aja ada di sana gitu ya. Tapi jangan dari blog. Jadi cari sumbernya itu jangan dari blog. Kalau blog itu tidak terpercaya. Maksud saya kita nggak tahu apakah penulisnya itu jangan-jangan penulisnya anak SMP atau SMA. Padahal kita referensinya kan butuh yang lebih bagus lah, lebih. Nah, yang terbaik adalah jurnal terakreditasi. Kemudian observasi ke lokasi penelitian. Misalnya kalian mau penelitiannya di sekolah mana, ya kalian harus ke sekolah itu gitu. Ini misalnya di bulan Mei, daftar seminar proposal, udah daftar ujian, setelah seminar proposal misalnya revisi, setelah revisi mengajukan permohonan ke pembimbing, lalu komunikasi dengan pembimbing. Nah, bulan Juni targetnya selesai bab 1, selesai bab 1 itu termasuk bimbingannya ya. Kemudian bulan Juli selesai bab 2. Nah, ini, bab bulan Juli ini misalnya kalian targetnya cari data ke lapangan, apakah wawancara, apakah menyebarkan angket, jadi tergantung dari apa jenis penelitian kalian gitu kan. Nah, kemudian misalnya bulan Agustus mulai bab 2, September ini saya targetnya misalnya 1 bulan 1 bab. Tapi kalau kalian bisa lebih cepat silahkan saja gitu. Ini kan hanya panduan singkat saja gitu ya. Kemudian, nah ini yang paling menarik. Saya paling senang ketika saya menulis skripsi, tesis, disertasi ini, membuat ucapan terima kasih. Nah, kan udah terbayang-bayang tuh. Atau kita misalnya dibalik aja gitu ya, jadi kita nulis ini dulu, ucapan terima kasih dulu. Terima kasih untuk dosen, terima kasih untuk orang tua, terima kasih untuk teman-teman gitu ya. Nah, cuma satu, saran saya jangan membuat ucapan terima kasih kepada yang belum menjadi pasangan sah gitu. Kalau saya S2, S3 kan sudah punya suami, jadi saya tulis misalnya ucapan terima kasih kepada suami. Tapi kalau belum jadi pasangan sah, sebaiknya jangan ditulis karena itu akan jadi dokumen abadi gitu ya. Cukup misalnya teman-teman gitu ya disebutkan namanya. Nah, ini akhirnya Desember misalnya kalau ini kalian penuhi, Desember sudah bisa daftar munakosah gitu kan, daftar wisuda. Nah, bolehlah makan-makan gitu ya sama teman-teman yang tadi sama-sama berjuang dengan kita. Nah, ini di bagian bawah ada ininya. Misalnya realisasinya bagaimana gitu kan. Misalnya yang bulan April sesuai target. Akan ada misalnya yang kadang-kadang nggak sesuai target. Apakah nanti informannya susah atau gimana. Nah, kalau misalnya tidak sesuai target, dikejar di bulan berikutnya. Biar nanti yang bulan berikutnya ini nggak mundur juga. Gitu. Yang penting konsisten. Nah, kemudian ini namanya Dasein Dasolen. Jadi Dasolen itu harapan, cita-cita, apa yang seharusnya terjadi. Cita-cita kita, harapan kita itu lempeng gitu ya, lurus. Jadi skripsi tadi itu, kita udah punya time schedule, harapan kita bisa terpenuhi, tetapi pengalaman setiap orang itu akan berbeda. Kenyataan yang dihadapi ketika menulis skripsi itu akan berbeda. Jadi bisa saja misalnya ada juga sih yang orangnya lempeng-lempeng aja gitu ya, beruntung gitu ya, sesuai.
apa yang direncanakan sesuai dengan realisasinya, bisa lurus, bisa tepat waktu. Tetapi tidak jarang juga ada yang misalnya dia harus menghadapi liku-liku. Bisa jadi masalah keluarga, bisa jadi masalah ekonomi, bisa jadi tidak cocok sama pembimbing, bisa jadi pengumpulan penelitiannya susah dan lain sebagainya. Tetapi semuanya harus kalian jalani, gitu ya. Maupun yang lempeng sama yang banyak kendala ini tetap semangat dijalani sedikit demi sedikit. Endingnya semuanya akan sampai ke garis finish, gitu. Nah, ini foto ini untuk memotivasi teman-teman. Jadi tampil percaya diri saat munakosah. Yang pertama yang kita lakukan adalah minta doa restu kepada orang tua. Jadi orang tua itu ridhonya itu harus kita mintakan kepada mereka, kepada keluarga, kepada teman-teman. Karena semakin banyak yang mendoakan, semakin lancar munakosah kita. Kemudian ketika nanti kalian saatnya ujian skripsi, munakosah gitu ya, gunakan pakaian yang layak ya. Maksud saya yang biasa inilah, yang resmi gitu ya, jangan pakai pakaian casual misalnya gitu ya, tapi yang resmi, yang nyaman gitu ya, biar lebih pede. Karena salah satu yang membuat percaya diri adalah penampilan. Jadi kalau penampilan kalian sudah nyaman, sudah pede, performance-nya juga akan baik gitu. Nah, terus yang selanjutnya, kalian yang paling menguasai isi skripsi yang ditulis. Nah, ini dulu saya ini tahun 2018. Jadi ini ketika promosi doktor, pesertanya itu ada sekitar 100 orang yang hadir promosi saya. Tentu saja gitu ya, kadang-kadang kita itu grogi. Wajar, grogi itu wajar gitu ya. Nah, untuk mengatasi grogi itu, anggap saja misalnya yang hadirin banyak ini atau teman-teman kalian yang hadir itu, terserah kalian menganggapnya apa. Misalnya kalau saya suka bunga, maka saya anggap ini semua adalah bunga. Jadi saya berada di taman bunga gitu ya. Jadi saya ngerasa pede aja. Jadi saya anggap itu bunga-bunga semua. Maksudnya biar saya itu mengatasi kegrogian saya kalau saya. Tapi kalau teman-teman silakan apa mau dianggap sebagai apa gitu ya. Yang penting dan jangan berpikir macam-macam. Misalnya kalian mikirin nanti keluarga saya ngomongnya begini, nanti teman saya ngejek saya gini. Nggak usah gitu ya. Pokoknya kalian fokus kepada isi skripsi gitu. Kemudian jawab pertanyaan penguji dengan tegas, percaya diri gitu ya, dan meyakinkan gitu. Karena yang paling tahu isi skripsi itu adalah kalian gitu kan. Ya penguji cuma nguji aja, nanya aja, jangan-jangan mereka ngujinya cuma baru baca saat itu gitu ya. Tapi penguji dapat aja tuh pertanyaan untuk menguji isi skripsi kalian. Tapi kalian harus tampil percaya diri gitu. Jangan AO gitu ya. Kalau terbata-bata nanti ini tidak menguasai gitu kan. Terus kalian juga harus menyiapkan slide PowerPoint, itu juga memudahkan gitu. Jadi biar runtut. Kadang-kadang kan kalau ada orang yang tidak biasa tampil berbicara di depan umum, yang tadinya sudah siap, begitu saatnya ujian ngeblank gitu. Nah, bisa juga kayak gitu. Nah, makanya siapkan PowerPoint, karena PowerPoint itu membuat runtut gitu loh. Apa yang kita bicarakan itu ada panduannya. Nah, itu 10 tipsnya. Nah, selamat, Anda layak dapat hadiah. Nah, ini paling membahagiakan ya. Paling membahagiakan ketika kalian memakai toga. Apalagi kalau nanti kalian pakai toga, stripnya 3 kayak gini nih. 1, 2, 3. Wah, itu luar biasa. Itu keluarga kalian bangga semua itu. Nah, ini jadikan motivasi gitu ya. Ketika teman kalian wisuda, kalau bisa hadir. Itu juga membangkitkan motivasi kita gitu ya. Wah, dia udah wisuda nih, saya juga bisa gitu. Jadi sering-seringlah menghadiri ujian dan menghadiri wisuda teman. Bagaimana Mbak Humairah? Apakah cukup atau misalnya sebetulnya ini ada slide lain, tapi kalau misalnya waktunya tidak memadai, mungkin ke Bu Lia. Ya, Ibu, barangkali mungkin karena waktu yang terbatas ya Ibu ya. Kita lanjutkan saja. Terima kasih sebelumnya Ibu Iin atas pemaparan materinya yang luar biasa mengenai 10 tips cara jitu untuk menyusun skripsi dan lulus tepat waktu. Baik teman-teman, semua berkaitan dengan bahasan materi pertama nih teman-teman. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan untuk langsung mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, kiranya sambil menunggu teman-teman mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar,
Kita beralih terlebih dahulu ya teman-teman untuk narasumber kita selanjutnya, yaitu ada Ibu Dr. Lia Kurniawati MPD. Sebelum kita mendengarkan pemaparan dari beliau, seperti biasa, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan CV dari Ibu Lia. Nama Ibu Dr. Lia Kurniawati MPD, beliau saat ini sebagai dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian adapun alamat email beliau, barangkali teman-teman bisa nih untuk mencatat jika ada sharing atau konsultasi kepada beliau, yakni lia.kurniawati@uinjkt.ac.id. Kemudian nomor telepon beliau 0852 20 23 60 73. Adapun pendidikan beliau yakni S1 di UNLA di Bandung, mengambil program studi pendidikan matematika, kemudian S2 di